Selamat berjumpa Tuhan. Kita akan memasuki malam kudus pada malam hari ini. Bagi nama-nama yang saya sebutkan, boleh maju ke depan dan kita akan menyanyi bersama. Ketika singers mengangkat pujian ini, saya minta jemaat Tuhan, keluarga Hima boleh bangkit berdiri. Baik, yang akan menyalakan lilin pada malam hari ini yang pertama Bapak Gembala Bapak Pendeta Aprianus Malan, dan pengkhotbah pada malam hari ini Bapak Pendeta Luther Dias, dan yang mewakili orang tua jemaat atau sesepuh jemaat GBI Hima Bapak Sujarwo, ketua panitia ada Bapak Beni, dan yang mewakili jemaat dan WBI ada Ibu Veronica, dan yang terakhir yang mewakili sekolah minggu dan pemuda ada Saudari Anet. Saya persilahkan nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi untuk maju ke depan. Kita angkat pujian ini, malam kudus sunyi senyum.
malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kau telah mengutus putramu yang tunggal untuk menyelamatkan setiap kami, sehingga setiap kali kami memperoleh hidup yang kekal, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Sebab Kau yang begitu baik dalam kehidupan kami. Tiada Allah seperti Engkau.
Kau Yesus ajaib, nama di atas segala nama, nama yang beri kami kehidupan, nama yang beri kami kekuatan yang baru, nama Yesus yang kami tinggikan, nama Yesus yang kami muliakan. Kaulah Bapa-Ku ajaib, ajaib. Nyatakan isi hatimu, nyatakan pribadimu. Setiap Natal kami percaya Engkau Allah Immanuel, menyertai dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kau Bapa yang ajaib. Angkat kedua tangan saudara, nikmati dia. Oh Bapa yang luar biasa, malam ini Engkau sedang lakukan sesuatu bagi kami. Dan ketika Engkau menginfuskan roh-Mu di dalam kami, hidup kami tidak pernah sama lagi. Kami telah melewati begitu banyak jalan-jalan yang sulit, yang kering. Dunia begitu menakutkan, tapi Engkau Immanuel menyertai kami. Ketika sepertinya semua orang meninggalkan kami, ketika mata kami memandang gunung-gunung dari mananya datang pertolongan-Ku, malam ini kami tahu satu hal, pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan Engkau pribadi yang tidak pernah berbohong. Orang lain tidak setia dengan kami, tapi Yesus yang kami sembah adalah Allah yang setia, yang memberikan nyawanya kepada kami, menebus kami, memilih menjadi miskin supaya kami jadi kaya, memilih untuk direndahkan supaya kami ditinggikan, memilih untuk menderita supaya kita memperoleh jalan keluar. Malam ini ketika kami datang dengan persoalan, dengan pergumulan, dengan tangisan, Engkau bukan cuma bertakhta di tempat yang tinggi, tapi bertakhta di tengah-tengah hati yang hancur. Malam hari ini ketika kami datang dengan hati yang terbuka dan merindukan akan kehadiran-Mu. Holy Spirit, come, Holy Spirit, come, Holy Spirit. Saudara yang membuka hati, terima itu, terima itu, terima itu, terima itu. Beberapa saudara Tuhan tunjukkan kepada saya, Anda punya problem dengan tulang belakang dan pinggang sebelah kananmu yang bermasalah. Sedang disembuhkan oleh Tuhan, sedang dipulihkan oleh Tuhan. Kuasa penciptaan sedang terjadi. Anda yang punya jantung berdebar-debar, beberapa nggak bisa tidur pada waktu malam. Dan malam ini Tuhan sedang menjamah saudara. Tuhan sedang memberikan kepada saudara Yeremia 33 ayat 6. Tuhan telah memberikan kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah kepada saudara. Tuhan telah memberikan kepadamu Yeremia 30 ayat yang ke-17. Tuhan telah memberikan jubah kesehatan kepada Anda dan kekuatan kepadamu untuk melangkah dan melihat kesembuhan yang pasti. Beberapa saudara yang wanita, Anda punya benjolan kecil yang baru Anda tahu 1 tahun setengah ini di bagian dada sebelah kanan. Malam ini kesembuhan sedang terjadi untuk saudara. Dan aku katakan dalam nama Yesus menurut Matius 15 ayat 13, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga, aku cabut sampai ke akar-akarnya. Dan aku katakan in the name of Jesus, terima kesembuhan itu, terima kesembuhan itu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kehidupan Tuhan sudah Tuhan berikan kepada saudara dalam nama Yesus. Tuhan, Bapak yang pakai batik merah di belakang Pak Simon, boleh ke depan Pak. Ada yang bisa bantu saya kejar? Bukan kedua tangan Bapak. Ada yang bisa? Oke. Jamkan mata Bapak. Dua hal besar Bapak kumpulkan selama ini.
kurang lebih hampir 3 tahun lebih, hampir 3 tahun 6 bulan, 3 tahun setengah. Dan Bapak telah berusaha dengan segala macam cara, tapi rasanya tembok ini begitu tebal. Tapi Tuhan katakan begini, bahwa Tuhan izinkan ini terjadi supaya kau bergantungkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Bapak akan lihat di hari-hari ke depan, di beberapa bulan ke depan, maka pintu ini akan terbuka. Tapi Bapak harus membawa istri dan anak-anak untuk ada di dalam keunitian. Matius 18:18-20 berkata, sebab di mana ada keunitian, keunitian adalah dasar daripada kehadiran Tuhan. Keunitian juga adalah dasar daripada jawaban-jawaban doa. Dan keunitian juga adalah dasar daripada berkat-berkatnya diberitakan kepada Bapak. Mazmur 133 ayat 1-3 akan datang dalam kehidupan Bapak ketika Bapak duduk dan membangun mesbah di waktu pagi, mesbah di waktu malam, dan Bapak seperti menghadirkan Tuhan. Yang tadinya Bapak pikir tidak mungkin ini terterobos, tapi Bapak mulai ucapkan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan akan buka pintu itu bagi Bapak. Dan bukan karena kuat, bukan karena gagah, melainkan oleh karena Roh-Ku, kata Tuhan. Aku yang memberikan kepadamu kekuatan untuk engkau memperoleh kekayaan. Dan Tuhan berkata, ini bukan waktunya pensiun, waktunya Bapak baru memulai sesuatu. Duduklah di kakiku, dan aku akan memberitahukan kepadamu banyak hal yang belum engkau mengerti sebelumnya. Aku akan membawa engkau masuk ke dalamnya. Bapak akan melihat dalam 6 bulan ke depan ini. Dan proses ini akan cepat ketika Bapak duduk dan membangun keintiman dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepada Bapak jalan keluar dan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan menunjukkan kepada saya ada 2 orang, dan 2 orang ini adalah laki-laki. Itu adalah para orang-orang yang Tuhan utus kepada Bapak. Mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan yang akan menolong Bapak. Bersiaplah untuk menemui akan jawaban-jawaban Tuhan dalam hidup Bapak. Terima itu, terima Pak, terima itu dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, anugerah Tuhan turun bagi Bapak. Terima, terima, terima in the name of Jesus. Dalam nama Yesus Tuhan, kuasa Allah sedang turun untuk Bapak. Terima itu dalam nama Yesus. Yang pakai kaos yang ada kancing di lehernya, barisan 3 dari 6. Ya. Buka kedua tangan. Tetap pakai masker. Banyak hal yang sedang kau lalui, dan kau lihat hasilnya tidak seperti apa yang ekspektasi dalam pikiran. Tapi Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa ketika itu datang, badai itu datang, engkau sedang membuka kedua sayapmu seperti seekor rajawati yang membentangkan sayapnya dan terbang tinggi. Bahkan badai tidak menghancurkan engkau, badai akan membuat engkau kuat. Badai akan membuat engkau menjadi pria yang dewasa, pria yang tangguh untuk menerima jawaban-jawaban daripada Tuhan. Engkau kerja dengan baik, tapi orang lain yang dipromosi. Berkali-kali itu terjadi dalam hidup. Dan ada kalanya engkau tanya, ini kenapa terjadi? Tapi Tuhan berkata, engkau gak punya alasan, tapi Tuhan punya alasan. Aku sedang melatih hatimu untuk mempromosikan engkau, untuk membawa engkau melebihi orang-orang yang sepertinya naik lebih dulu daripada engkau. Karena engkau mau duduk di kakiku dan membuka kedua tanganmu dengan doa pujian penyembahan. Ada kalanya aku membangunkan engkau tengah malam, dan aku memberikan kepadamu sesuatu untuk engkau berdoa. Ketika engkau melakukannya dengan setia, anak muda, maka Tuhan akan membawa engkau melewati sebuah percepatan yang hebat. Engkau akan menggenapi Yesaya 40 ayat 31, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mengalami 3 percepatan, dari berjalan kepada berlari, dan berlari kepada terbang. Engkau akan mengalami sebuah God's breakthrough, Baal Prasim namanya. Tuhan yang akan menerobos barisan depanmu dan akan menyatakan kepadamu hal-hal yang ajaib, hal-hal yang mulia yang belum pernah kau lihat sebelumnya, akan dinyatakan Tuhan dalam hidupmu. Dan apa yang selama ini engkau tanya-tanyakan dalam hidupmu akan dijawab oleh Tuhan. Bahkan engkau akan lihat itu akan terjadi. Engkau seperti sedang mendaki sebuah gunung yang tinggi. Engkau sedang ada di tengah-tengah. Beberapa kali engkau tergelincir mundur, tapi engkau tetap naik. Dan Tuhan berkata, naiklah dengan sebuah tenaga, bahwa engkau tidak ditentukan menjadi orang yang kalah. Engkau ditentukan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Aku memberikan kepadamu kekuatan yang baru untuk engkau jadi lebih daripada pemenang. Dan ketika engkau ada di gunung yang paling tinggi, maka engkau bisa lihat jalan keluar. Engkau akan melihat jauh melampaui yang dapat dilihat oleh orang lain. Engkau akan melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Engkau akan melihat sebelum orang-orang melihat. Dan tangan Tuhan akan turun atas hidupmu. Tuhan akan memberikan kepadamu vision. Tuhan akan memberikan kepadamu pandangan-pandangan ilahi. Dan ingat baik-baik, sebuah visi dari Tuhan selalu ada tantangannya. Tuhan memberikan kepada visi kepada Musa, lepaskan Israel, tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tujuannya cuma satu, supaya Tuhan menyatakan kuasanya kepada engkau. Dan terima itu, terima itu, terima itu. Jalan ini dengan ucapan
bersyukur dan percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Terima anugerah Tuhan itu, terima kekuatan Tuhan itu dalam nama Yesus. Terima. Yes. Dalam nama Yesus Tuhan. Masya Allah. Ibu barisan kedua di sebelah kanan, tangan kacamata. Ya. Sini. Sudah berkeluarga? Masih bujang? Kuliah? Semester berapa? Semester 3. Angkat kedua tangan. Engkau akan menjadi pemimpin bagi banyak orang. Tuhan berkata, engkau seperti Deborah, ketika laki-laki tidak mau pergi, maka engkau memimpin bala tentara. Ada banyak orang yang jadi pemimpin tapi tidak punya roh pemimpinan. Dan aku menginfuskan ke dalam dirimu roh pemimpinan. Engkau lebih dewasa dari umurmu. Engkau akan bicara kepada orang-orang yang lebih dewasa daripada engkau, dan memberitahukan kepada mereka apa yang akan terjadi, apa yang akan mereka lakukan. Bahkan engkau belum berkeluarga, tapi engkau akan menjadi a good counselor. Bukan cuma counselor, tapi engkau adalah a good counselor. Datang dan selidiki firmanku, duduk menyembah aku, dan aku akan mengajar kepada engkau bagaimana cara untuk mengurai sebuah masalah, memecahkan sebuah masalah. Aku akan memberikan kepadamu spirit of wisdom dan revelation and knowledge yang aku berikan kepada engkau. Dan Tuhan memberikan kepadamu seperti Tuhan memberikan kepada Bani Gad. Bani Gad itu punya satu karunia, yaitu tahu musim dan tahu waktu, kapan pergi, kapan tidak boleh pergi, kapan berjalan, kapan tidak boleh berjalan, kapan mengumpulkan batu, kapan membuang batu, kapan membangun, kapan tidak membangun, kapan mengambil ini, kapan tidak mengambil ini. Dan Tuhan akan pimpin engkau ke sana. Ketika engkau masuk mengambil S2, maka uang bukan dari orang tuamu. Tuhan tunjukkan kepada saya ada laki dan perempuan, dan Tuhan katakan ini adalah satu keluarga yang akan membiayai S2ku sampai engkau lunas. Ketika engkau melakukan itu dengan baik, memperhatikan apa yang Tuhan katakan kepada engkau, dan ketika engkau menjaga hidupmu dan menjadi role model bagi generasimu, maka engkau akan diangkat tinggi. Tunjukkan itu dalam perkataan, dalam pemikiran, dalam tingkah lakumu, maka engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Anugerah Tuhan turun bagi engkau, tapi engkau harus belajar melupakan apa yang terjadi. Apa yang terjadi di dalam keluarga engkau harus belajar lupa. Jangan ingat, kata Tuhan, semua yang membuat engkau marah, semua yang membuat engkau rasa seperti engkau dibuang, semua yang membuat engkau merasa seperti engkau hidup sendiri, mengalami loneliness dalam hidupmu, Tuhan berkata belajar untuk lupa dan taruh pengampunan di depanmu, supaya itu menjadi jembatan masa depan untuk engkau melihat perkara-perkara hebat dan ajaib yang akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Engkau akan menikmati segala yang terbaik daripada janji-janji Tuhan ketika engkau belajar untuk mengasihi orang lain. Biarlah hatimu seperti seluas samudra, jangan hati seperti mulut botol atau mulut ember. Tapi Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu hati seluas samudra untuk engkau menerima orang lain apa adanya, tanpa mempercakapkan kelemahan mereka. Terima itu dalam nama Yesus Tuhan. Terima itu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Ada yang nama Erik? Ada yang namanya Erik? Buka kedua tangan, mundur satu langkah, Pak. Pejamkan mata. Tuhan tunjukkan ada sebuah jubah yang kau sedang pakai, dan jubah itu berwarna merah marun, tapi di dadanya itu ada sebuah selempengan dari kain yang begitu putih, sangat putih sekali. Ada tulisan di sana, apostol, rasul. Aku akan mengurapi engkau dan engkau akan berdiri di hadapan raja-raja. Tuhan berkata, di rumah ini engkau akan belajar banyak. Engkau akan mengerti tentang panggilan tujuan hidup. Dari yang paling bawah aku akan angkat kepada menengah, dan menengah kepada yang paling atas. Semua yang aku berikan kepada engkau, pakai itu memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan berkata begini, engkau seperti King David. Tuhan memilih engkau dari keluarga yang biasa, tapi engkau punya heartbeat yang sama dengan detak jantungnya Tuhan. Dan Tuhan tunjukkan kepada saya ada tongkat perkenanan. Tongkat perkenanan itu adalah tongkat sang raja, tongkat otoritas, diulurkan kepada engkau.
Seperti Ahasiweros mengulurkan tongkatnya kepada Esther dan berkata, minta apa saja, bahkan setengah kerajaan pun aku berikan kepada engkau. Dan Tuhan berkata, engkau dapat perkenanan Tuhan, tapi belajar rendah hati, belajar tetap rendahkan hatimu di hadapan Tuhan, belajar tetap tahu bahwa semua yang kau punya datang daripada Tuhan. Dan Tuhan akan meninggikan engkau pada waktunya. Tuhan akan membawa engkau dari para pemimpin satu kepada pemimpin yang lain, dari hamba Tuhan yang satu kepada hamba Tuhan yang lain, untuk engkau belajar tentang bagaimana bergerak dalam karunia apostolik. Ingat, apostolik itu adalah karunia Bapa. Dan Tuhan berkata begini, aku memberikan itu kepada engkau. Sekalipun Bapak muda, tapi Tuhan taruh sesuatu yang ilahi dalam dirimu untuk kau mengerti apa yang akan terjadi. Seorang Bapak tugasnya menentukan dasar, membangun, menentukan karunia pada anak-anaknya, kemana mereka harus pergi, apa yang harus mereka lakukan, memberikan kepada mereka batasan mana yang harus mereka kerjakan, mana yang tidak harus mereka kerjakan. Tuhan taruh itu dalam hatimu, dan Tuhan taruh itu pengertian pada engkau. Selidiki firman-Ku, duduk dan haga, pikirkan firman-Ku, maka perkatakan firman-Ku, deklarasikan firman-Ku, menyanyikan firman-Ku. Maka engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang akan menghasilkan buah pada musimnya, daunnya tidak layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan saya lihat bahwa urapan Allah sedang turun atas hidupmu, Pak Erik, dan terima itu. Terima urapan Tuhan itu, terima itu in the name of Jesus. Terima itu, terima anugerah Tuhan itu dalam nama Yesus Tuhan. Kekuatan Tuhan berikan kepada Bapa, kasih karunia Tuhan berikan kepada Bapa, dan terima kemampuan ilahi dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Ada di sini yang namanya Dina, D-I-N-A. Kalau ada, tolong angkat tangannya. Ada yang namanya Dina? Haleluya. Ada? Anak-anak sekalipun, mungkin bayi sekalipun. Tuhan, terima kasih. Holy Spirit, Engkau ada di tengah-tengah kami. Bicara kepada kami pribadi malam ini, sehingga kami mengalami encounter with God, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang hebat, yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk, dan terima kasih kepada Pak Gembala Pak Apri dengan Ibu yang sudah mengundang saya kembali di tempat ini. Kita masih di tengah-tengah masa pandemi, Bapak Ibu. Ya, tapi kita masih bisa merayakan Natal malam hari ini. Saya percaya ini anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu tahu bahwa dalam Natal Allah memberikan pada dunia, Bapa di surga memberikan kepada dunia yang termahal, yang terbaik, yang termulia, yang tidak tertandingi, yang luar biasa, yang hebat, yang berkemenangan, yang segala-galanya, yaitu dalam nama Yesus. Jadi ketika kita merayakan Natal, maka Bapak Ibu harus pikirkan Natal itu bukan pesta, tapi Natal itu adalah encounter with God, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebuah pemikiran bahwa Bapa di surga telah memberikan kepada kita yang terbaik, yang termulia, yang terhebat, yang terbaik semuanya diberikan kepada kita. Sehingga hari ini ketika orang berkata nggak ada jawaban, jangan percaya. Mungkin hari ini Bapak Ibu belum lihat jawaban, tapi besok ada masa depan yang pasti. Mungkin orang berkata hari ini tidak ada jawaban, tapi satu jam yang akan datang akan ada terobosan besar. Kalau orang berkata begini, minggu ini tidak ada jawaban, minggu depan ada jawaban bagi kita. Selama masih ada nafas pada saudara, selama masih ada iman pada saudara, selama saudara dan saya percaya bahwa dialah Immanuel, maka dia akan menyertai saudara dimanapun saudara dan saya berada. Ada banyak orang yang berkata kepada saya ingat ketika saya lagi mau pelayanan Maret 2020, pelayanan ke kota Solo 1 minggu karena mau seminar dan KKR. Saya terbang dari sini tanggal 14 Maret, saya ingat waktu itu. Ketika saya sampai di Jakarta, ada WhatsApp yang masuk di handphone saya. Ketika saya buka, Pastor nggak bisa masuk ke Jakarta, ke Solo karena Solo lockdown. Kota pertama Indonesia yang lockdown, menerapkan lockdown itu Solo. Dan saya dengan istri yang mau masuk pelayanan, tiba-tiba nggak bisa masuk. Akhirnya saya tertahan di Jakarta dalam apartemen anak-anak saya, anak laki saya dan anak perempuan
saya 5 bulan bertahan. Saya ingat waktu itu ketika Jakarta mulai PSBB, saya ada yang WhatsApp saya dan berkata begini, "Pastor, gereja bangkrut. Nanti pastor makan apa?" Saya ingat waktu itu ada yang WhatsApp saya seperti itu. Saudara, itu mengganggu saya. Karena seluruh pelayanan saya yang dalam tahun itu cancel. Saya nggak bisa pergi mana-mana dan 5 bulan saya harus ada di Jakarta, tidak bersama-sama dengan jemaat. Saya harus ada. Saudara, saya nggak jawab orang, mengganggu saya. Sorenya saya doa, ambil gitar dan saya doa. Lalu saya dengar Roh Kudus bilang untuk saya begini, "Semua uang dalam tabunganmu transfer ke rekening gereja." Saya nggak tengking, karena saya tahu ini ujian hati. Tadi pagi baru didapat WhatsApp bahwa pastor, gereja bangkrut. Nanti pastor makan apa? Saya ini anak petani. Saya sudah terbiasa makan singkong biasa. Haleluya. Saya terbiasa makan singkong. Tapi saya nggak jawab. Seketika itu saya nggak jawab. Sore jam 3 atau jam 4 saya menyembah Tuhan. Dan saya dengar Roh Kudus bilang kepada saya, seluruh rekening Pak, transfer ke rekening gereja. Selesai saya doa, saya datang kepada istri saya, Pak. Saya datang dan saya bilang begini, tadi Roh Kudus bilang, seluruh rekening yang ada di gereja, di rekening pribadi, transfer ke rekening gereja. Istri saya berkata begini, kalau Tuhan suruh, lakukan saja saya. Tuhan pelihara kita. Anak perempuan saya katakan begini, Papa, terus nanti kita makan apa, Papa? Saya bilang gini, kalian jadi anak hamba Tuhan bukan cuma nikmati berkat hamba Tuhan, tapi ujian proses tes yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara dan saya, kamu juga harus belajar mengikutinya, supaya bergantung dan mempercayai Tuhan. Saya ingat gak sampai 3 minggu. Besok atau lusanya saya doa dan saya dengar Roh Kudus bilang untuk saya, kamu akan mendengar, kamu akan melihat perkara-perkara yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Di sini saya datang dengan salah satu adik saya, Pak Simon. Kemudian saya telepon Pak Simon. Siap kita akan membangun di tengah-tengah pandemi. Siap kita akan membangun. Dia tanya, Pak Luka, ada uang? Ada uang. Seluruh tabungan saya sudah dikasih ke gereja, tapi bilang ada uang dengan perkataan gini, karena Tuhan yang ngomong. Saya percaya Roma pasal 8 ayat 23. Saya percaya Roma pasal 8 ayat 23. Bisa ditunjukkan ayatnya? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Kan ini Natal. Dalam Natal adalah Tuhan memberi semuanya bagi kita. Katakan amin. Dan bagi saya Natal bukan cuma Desember. Natal adalah every minutes. Setiap hari have Jesus live in us. Setiap hari Yesus tinggal dalam saudara dan saya. Kok gak ada amin ya? Ingat, Natal bukan pesta. Natal bukan masalah baju baru. Natal bukan tentang nasi dalam kotak, bukan. Itu adalah bagaimana kita mengucap syukur. Apa itu boleh atau tidak? Boleh. Tapi itu mengucap syukur. Tapi esensi Natal bukan itu. Natal adalah begini, sorga telah menyerahkan semua kepada kita. Apalagi hal-hal tentang makan minum, apalagi tentang masalah, apalagi cuma tentang bisnis, apalagi cuma tentang pekerjaan, apalagi cuma tentang pekerjaan Tuhan, pelayanan. Semua akan dihidupkan oleh Tuhan. Kalau dirinya sendiri Dia berikan kepada kita sebagai bentuk Natal. Dia lahir dengan tujuan, yaitu menebus saudara dan saya. Itu Natal sesungguhnya. Jangan lihat Yesus yang lucu gitu. Sekarang Yesus bukan lagi Yesus yang lucu, tapi Yesus kita adalah Dia akan kembali menjadi Raja. Saya bersyukur bahwa Bapak Gembala di sini tidak buat di sini drama Natal yang Yesusnya masih ada bayi. Karena memang iman kita secara apostolik, iman kita secara profetik adalah Yesus. Dia sudah kembali ke surga.
mempersiapkan tempat bagi kita, dan menyiapkan saudara dan saya hari ini untuk menyambut Dia menjadi Raja di atas segala raja. Kalau kita tahu bahwa Roma 8 ayat yang ke-32 itu, kalau sorga melakukan segala cara hanya untuk mendapatkan cintamu, memberikan nyawa kepada saudara, Bapa memberikan Yesus supaya saudara dan saya tidak kekurangan dalam satu apapun juga. Amin. Biarlah setiap kita merayakan Natal, kita diyakinkan bahwa Allah yang kita sembah dalam Kristus sanggup mencukupkan segala keperluan kita dalam keadaan apapun. Katakan amin. Kalau Yesus memberikan nyawanya untuk kita dapat semuanya, apalagi hal-hal yang kita butuhkan. Bapak Ibu, kami itu udah membangun rumah Tuhan di daerah Pengayoman, Panakukan. Pak Gembala, Pak Apri sudah datang ke situ. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah ada orang yang berkata, Pak, gereja tutup, nanti Bapak makan apa? Justru di tengah-tengah pandemi 13 bulan, pancangnya itu udah ditaruh batu pertama sama Pak Wali Kota 2015. Tertunda, kontraktor 1, kontraktor 2 itu bisa pergi dengan uang itu banyak, itu beberapa M. Saya stres, darah saya naik tinggi ya. Waktu saya pergi ke Pinang 2018, ketika saya treadmill, suster bilang begini, "You punya darah tinggi." Saya bilang, saya bukan pasien darah tinggi. Lalu dia berhentikan, dia kasih tahu ke istri saya, "Suamimu darahnya tinggi." Lalu istri saya bilang, "Kamu ngapain? Kamu kenapa? Kamu mikir ya, kamu pikiran ya. Karena orang pergi dan bawa duit, orang robohkan bangunan rumah Tuhan, kamu mikir ya. Kamu diam tapi kamu mikir." Saya bilang, "Iya." Sampai di hotel, masuk dalam kamar saya berlutut, dan saya katakan begini, Mazmur 37 ayat yang kelima, "Aku serahkan seluruh hidupku kepada Tuhan, dan aku believe kepadanya, percaya kepadanya, maka aku akan melihat Tuhan bertindak." Saya ingat waktu itu sesuatu yang tidak benar. Ketika sampai di Makassar, saya doa dan Tuhan tanya kepada saya begini, "Luther, serahkan yang terbaik dari yang kamu punya kepada Tuhan." Saya bilang, "Aku sudah serahkan hidupku Tuhan." Tuhan bilang, "Aku tahu kamu serahkan hidupku kepadaku sejak kamu pertama kali berjumpa dengan aku. Tapi bukan itu yang aku mau. Apa yang kamu punya yang terbaik aku minta sekarang." Saya bilang, "Saya punya mobil." Saya dengar ada suara yang berkata, "Itu gak cukup untuk bangun rumah Tuhan." Lalu ada suara yang pelan, saya tahu, saya sangat kenal suara itu berkata, "Rumah kamu kasih kepada Dia." 2018 akhir, saya ingat itu. Setelah saya doa, saya tidak tengking. Itu seperti Tuhan suruh Abraham serahkan Ishak. Dan setelah saya selesai, saya pergi ke istri saya, dan saya katakan kepada istri saya, "Tuhan minta rumah kita untuk diberikan, untuk dijual dan dipakai pembangunan." Istri saya di depan anak perempuan berkata begini, "Silakan kasih kalau Tuhan minta saya." Anak perempuan saya langsung nangis, "Papa, nanti kita tinggal di mana Papa? Kita nggak punya rumah Papa. Ini satu-satunya rumah kita." Saya ngomong kepada anak perempuan saya datang dan saya bilang, "Iya." Saya katakan begini, "Papa ini dulu kontraktor. You know kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Percayalah, kamu akan sekolah di universitas yang lebih baik karena Papa dan Mama melayani Tuhan. Percayalah, kamu akan ada di tempat yang terbaik. Percayalah, kalau Tuhan minta, Tuhan gak pernah ngambil apa-apa. Itu yang Papa tahu. Papa cuma tahu Tuhan sedang uji hati kita." Di saat bangunan yang sudah bocor lantai 2, tiba-tiba dalam satu malam pakai ekskavator itu dicabut semua tiang, dibongkar semuanya, dan tiba-tiba saya datang, itulah tanah jadi lapangan bola lagi. Besoknya saya bilang, salah satu staf anak saya di staf berkata, "Bikin spanduk, tulis di depan rumah dijual, nomor telepon saya." 2018, 2019, 2020. Orang telepon berkali-kali
dengan catatan bertanya begini, Pak, rumah harga berapa? Rumah harga berapa? Nggak cocok, nggak cocok, nggak cocok, nggak cocok, nggak cocok. Sampai Tuhan berkata, kamu akan lihat perkara besar. Bapak Ibu, 10 Agustus kemarin kami meresmikan rumah Tuhan yang ada di daerah Panakukang Mas dengan cara yang hebat. Dalam 1 tahun Tuhan siapkan kepada kami dana. Tuhan pakai orang lain menjadi perpanjangan tangannya untuk menyediakan kepada kami dananya. Di saat orang berkata gereja bangkrut, gereja tutup, tapi Tuhan tunjukkan kepada kami kalau Yesus datang, Bapa di surga memberikan Yesus kepada kita supaya menebus dosa kita. Apalagi cuma kertas yang ditulis-tulis nomor, yaitu duit. Dia sanggup melakukan jauh melampaui yang Bapak Ibu dan saya bisa kerjakan. Dalam Natal Allah memberi semua. Kira-kira kalau suka tema khotbahnya itu, dalam Natal Tuhan memberi semua: kesehatan, kesembuhan, pemulihan, terobosan. Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pemulihan. Suami yang pergi dipanggil pulang ketika Anda dan saya berdoa dan mengasihi dan mengampuni. Ketika anak-anak dan tadinya Anda katakan mana mungkin diubahkan, Tuhan sanggup ubahkan. Saya dulu adalah atlet taekwondo. Karena waktu kecil Bapak saya bilang kepada saya, kamu preman, kamu anak nakal. Saya diciptakan seperti itu sehingga saya kepingin menunjukkan kepada Bapak saya bahwa saya tidak seperti itu. Dengan cara saya ikut belajar, setiap kali saya pulang gak ada pujian sama sekali. Saya ingin membuktikan kepada Bapak bahwa saya bisa tidak seperti yang Bapak pikirkan. 3 kakak saya di atas saya pintar-pintar semuanya. Kelas 3 lompat kelas 4, kelas 4 lompat kelas 5. Kakak di atas saya itu lompat kelas, naik kelas. Waktu SD itu 3 lompat kelas 2 kali, kelas 3 lompat kelas 4. Terlalu pintar lompat kelas 5. Saya nomor 4 dari 7 bersaudara, persis tengah-tengah. Tidak pernah tinggal kelas. Naik kelas pasti, tapi tidak pernah lompat kelas. Bapak saya berkata, kamu bodoh. Masuk kelas 1 udah berkelahi, dikeroyok sama teman-teman, pulangnya benjol, nangis-nangis. Bapak lihat siapa yang pulang? Sana, ayo pergi. Saya pikir sampai Bapak saya marahin dia, tanya, ayo berkelahi. Bapak saya montok. Saya sakit hati. Tapi saya tahu bahwa Tuhan itu hebat. Bapak saya selalu saja ada tamu di rumah, saya sembunyi di kamar. Saya punya gambar diri yang rusak. Karena saya hidup karena apa kata orang, apa kata tradisi. Saya nggak hidup yang ketiga karena apa kata Tuhan. Kita semua harus hidup karena apa kata Tuhan, bukan karena apa kata tradisi. Haleluya, amin. Karena jika kita memberikan anaknya, surga memberikan anaknya, Bapa di surga memberikan anaknya, masakan yang lain tidak dikaruniakan kepada kita. Saya saksi dan saya lihat ketika bangunan itu jatuh. Saya lihat ada jemaat yang masuk dan mereka tersungkur di depan gereja. Mereka nangis, ada yang peluk saya dan mereka katakan ini, Pak, Tuhan baik. Dan saya katakan kepada jemaat ini bukan tentang kita jaga kekudusan kita. Ini bukan tentang kesetiaan kita. Ini bukan doa puasa kita setiap awal bulan 10 hari dari 2016 sampai sekarang. Ini bukan tentang apa yang kita lakukan, bukan, tapi tentang apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Lalu kita nggak boleh curi kemuliaan. Kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, sebab Dia yang layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Natal itu bicara di situ. Amin. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, dari pelanggaran dan doa kita Allah memberikan pemberiannya. Yesus datang, kita sebut itu Natal. Itu karena dunia sedang jatuh dalam dosa. Amin. Oleh karena pelanggaran dan dosa kita Bapa di surga memberikan pemberiannya. Dan saya beritahukan kepada saudara, untuk menyelesaikan dosa dan pelanggaran kita Yesus diberikan kepada saudara. Itu disebut Natal. Itu disebut Natal. Coba kita lihat dalam Yesaya 53 ayat yang ketiga dan Roma pasal 4 ayat yang ke-25. Maka Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Yesus dipukuli sebab oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Kita dalam keadaan sakit, kita dalam keadaan melarat, kita dalam keadaan putus asa. Orang-orang yang pada masa itu
perjanjian lama dan tidak satu orang pun yang bisa melakukan perjanjian lama. Perjanjian lama yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, 5 kitab Musa, itu tidak ada satu pun. Yesus datang bukan meniadakannya, tapi menyempurnakannya, supaya memberikan kepada saudara yang namanya kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau jadi pemenang? Tolong katakan, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita pemenang, tapi Yesus memberikan kepada kita lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang itu begini, suami-suami kerja capek dari pagi sampai malam setiap bulan, terima gaji akhir bulan, pulang seluruh gajinya kasih ke istrinya, lalu istrinya pergi ke mall, lalu dia jalan-jalan dari pagi sampai malam 3 hari berturut-turut. Dia jalan dari pagi sampai ke malam 3 hari berturut-turut. Namanya lebih daripada pemenang. Haleluya, amin. Yesus mati bagi dosa kita. Harusnya kita terpaku di situ dong. Harusnya kita yang mati di situ. Tapi dia datang dan mati bagi kita dan memberikan kepada kita, kamu lebih daripada. Saya lihat ketika pembangunan rumah Tuhan itu datang, kami ambil tukang dari Jawa ada 10 orang, ditambah dengan tukang-tukang lokal di sini. Kurang lebih hampir 20 sampai 25 tukang. Dan itu setiap minggu harus dibayar setiap minggu. Setiap minggu di tengah-tengah keadaan gereja belum dibuka, di tengah-tengah tidak ada ibadah, saya lihat begini, itu God's favor and fire. Saya lihat Immanuel, Tuhan menyertai kita. Saya berkata kepada Pak Simon, jalan terus, Tuhan sediakan. Saya berkata kepada Pak Joni, jalan terus, Tuhan sediakan. Haleluya, amin. Untuk menyelesaikan dosa dan pelanggaran kita, Yesus diberikan menjadi pemberian yang terbesar kepada kita. Pemberian terbesar, dan saya bukan kasih uang kepada istri, bukan berikan mobil kepada anak-anak kita. Pemberian terbesar adalah kita menerima Yesus. Have Jesus live in us. Ketika Yesus tinggal dalam saudara, itu Natal. Natal adalah Anda dan saya menerima pemberian terbesar. Orang mencoba memberikan itu di alam begitu banyak film-film, dalam movie-movie yang menyatakan tentang yang namanya love. Supaya mereka tahu begini, bahwa hanya dalam kasih saya tidak bisa mengukur dengan pemberian. Anda boleh punya uang 1 miliar, 1 triliun masih bisa diukur, 10 triliun masih bisa diukur. Itu namanya saudara dan saya bios. Bios itu hanya tertuju kepada hal-hal fisik, tapi Tuhan mengajarkan kepada kita soe. Soe itu adalah motivasi kita adalah hanya membangun hal-hal rohani yang mengerti bahwa Yesus datang dan memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi ketika kita lihat masalah, kita tahu di balik itu akan ada jawaban. Allah menyerahkan Yesus, Bapa di surga menyerahkan Yesus. Amin. Yesus menyerahkan nyawa kepada saudara. Ingat loh, bukan tentara Romawi yang ambil nyawa Yesus. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 3 ayat ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia datang dan memberikan nyawanya. Terjemahan bahasa Inggris berkata, menyerahkan nyawanya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, supaya memperoleh hidup yang kekal. Yesus menyerahkan dirinya. Allah menyerahkan Yesus dalam Yohanes 13. Yesus menyerahkan diri itu adalah Matius 27 ayat yang ke-50. Nanti Bapak Ibu catat. Matius 27 ayat yang ke-50. Nanti Bapak Ibu lihat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 juga dikatakan begini. Aku menyerahkan nyawanya. Mereka tidak mengambil daripadaku, tapi aku memberikannya dan akan memperolehnya kembali. Kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, Yesus memberikan nyawanya. Wahyu berkata Yesus menerima 7 hal. Menerima puji-pujian, menerima hormat, menerima kemuliaan, menerima kekayaan, menerima keagungan, kehormatan, dan kemasyhuran. Dia berikan nyawanya, terima 7 hal. Tanam 1 biji mangga, tuainya 10 karung. Itu kekristenan. Haleluya, amin. Yudas menyerahkan Tuhan Yesus dalam skenario besar. Dalam Matius 27 ayat 3 sampai 4, dengan ciuman, maka Yudas menyerahkan Yesus. Yudas berkata, my friend, temanku. Dia tidak berkata my Lord, tapi dia berkata my friend. Wow, saya beritahukan kepada saudara begini, bahwa Yudas menyerahkan Yesus. Ingat,
menyangkal Yesus. Itu sesuatu yang wow. Dia baru berkata, engkau anak Allah, dan Yesus berkata, bukan kamu mengatakannya, tapi Bapakku di sorga. Tapi tiba-tiba ayat yang paling bawah, dia menyangkal Yesus. Tapi Petrus bertobat. Tapi Yudas hanya dalam tingkatan penyesalan. Bapak Ibu, kekristenan bukan tingkatan main datang duduk di gereja, tapi tingkatan adalah Tuhan melihat hati. Kekristenan adalah ilmu hati. Katakan amin. Dari pelanggaran dan dosa kita Allah memberikan pemberiannya. Itu berarti bahwa pemberian Allah yang terbesar menuntun kita kepada kekekalan daripada kebutuhan kita sementara. Amin. Saya lihat bahwa pembangunan itu Pak Abri itu belasan M. Hanya dalam 13 bulan. Saya sampai seperti orang bermimpi. Tuhan, saya hanya seperti aliran yang mengalir. Istri saya sering tanya begini, saya, kita punya dana untuk pembangunan sebanyak ini. Saya katakan, Tuhan yang menyediakan. Dia Jehovah Jireh. Dan justru membangun di tengah-tengah masa di mana orang harus social distance, work from home, school from home, ministry from home, semuanya dari rumah dan tidak boleh ketemu. Tapi saya beritahukan kepada saudara, itu yang disebut dengan Tuhan telah memberikan segalanya. Nyawa saja dia berikan, apalagi cuma masa depan, apalagi cuma uang, apalagi cuma kebutuhan kita, apalagi cuma kesehatan kita, apalagi cuma anak-anak kita, apalagi cuma pasangan hidup kita. Dia sediakan yang terbaik. Angka 7 adalah angka sempurna. Dan angka 10 waktu kami 10 tahun Pak, itu angka kegenapan. Saya percaya itu angka-angka yang sangat-sangat profesai bagi saya, di mana Tuhan melakukan perkara-perkara hebat. Sesuatu yang tidak dapat digugat orang adalah ketika Tuhan memberikan sesuatu yang menuntun kita kepada kekekalan. Itu nggak bisa dirubah. Saya khotbah ini adalah 4 literatur: asumsi, spekulasi, fakta, kebenaran. Asumsi, spekulasi saya cuma baca, saya cuma tahu, tapi saya belum alami. Saya bisa ngajar orang berenang, tapi belum tentu saya bisa berenang. Ketika turun dalam air, ini gaya dada. Kalau nggak tahu berenang, berarti saya cuma asumsi dan spekulasi. Tapi kalau Bapak Ibu orang dan mereka disembuhkan oleh Tuhan, Bapak Ibu khotbah, Bapak Ibu bersaksi kepada orang lain, itu fakta dan kebenaran, dan nama Tuhan dipermuliakan. Yesus bukan bicara tentang asumsi dan spekulasi. Yesus adalah sebuah kebenaran. Amin. Aletheia. Dari aletheia itu lalu kita dapat kata aletes. Aletes adalah orang yang memikirkan firman, memperkatakan firman, menghidupi firman. Lalu kita disebut orang benar. Ketika Bapak Ibu pikir firman, memperkatakan firman, menghidupi firman, maka kita disebut aletes. Kebenaran cuma satu, yaitu Yesus adalah sang kebenaran. Kebenaran adalah satu pribadi, dan saudara dibenarkan karena kita pikir firman. Karena apa yang Bapak katakan, Bapak, Ibu dan saya simpan. Apa yang Bapak, Ibu dengarkan, itu yang Bapak, Ibu lakukan. Maka kita disebut orang-orang benar. Itu tidak dapat digugat. Itu sesuatu yang pasti. Amin. Itu adalah sesuatu yang bukan sementara, tapi itu adalah sesuatu yang forever and ever, kekal adanya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat Roma 8 ayat 38. Wow. Kalau pelanggaran dan dosa kita, Bapa memberikan Yesus kepada kita, berarti pemberian Allah adalah pemberian yang kekal. Sesuatu yang tidak dapat memisahkan kita dari pemberian Allah dan dari Allah sendiri. Beberapa kali tanah itu kami mau jual. Ada jemaat yang kerjanya di bank, dan ada teman-teman berkata, Pak, mendingan jual Pak. Dalam situasi ini beberapa kali beberapa kontraktor pergi dengan uang, bawa pergi dengan duit, sehingga Pak, kontraktor yang terakhir kami bahkan tim berkata lapor ke polisi, bahkan sudah bikin polisi dan sudah ditentukan tersangka. Ketika mau tangkap orangnya lari, 3 bulan kemudian polisinya tanya, Pak Pendeta mau lanjut atau tidak? Saya katakan stop, ampuni. Hanya itu Pak Pendeta. Tuhan saya ngajar, kalau orang buat salah, dia tutup kerannya, keran kami tetap terbuka. Kalau ada orang yang nyakiti Bapak Ibu, ampuni dia.
Matius pasal 5 ayat 23-25 berkata, kalau kamu datang persembahkan korban, datang ibadah, teringat sesuatu dalam hatimu kepada saudaramu, kepada tetanggamu, kepada temanmu, pergi dulu berdamai dengan dia, baru datang persembahkan korban. Tuhan ingin kita selesaikan isi hati kita lebih dulu sebelum kita datang melayani Tuhan. Matius pasal 6, 14-15, jika kamu tidak mengampuni, Bapa tidak ampuni. Jika kamu mengampuni, Bapa ampuni. Kalau orang tidak mengampuni, Bapak Ibu juga jangan doakan orang itu. Tunggu sampai dia mengampuni. Karena ketika dia mengampuni, dia membangun jembatan masa depan pemulihan besar dalam hidupnya. Kenapa? Karena itu adalah cara untuk Tuhan memerintahkan berkat melalui pengampunan. Kita hidup hari ini karena pengampunan Yesus. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan itu berat, Bapak Ibu. Amsal 27 ayat yang ketiga berkata, pasir ada beratnya, batu ada beratnya, tapi lebih berat dari kedua-duanya sakit hati terhadap orang bodoh. Itu seperti kita ikat di badan kita, pasir 100 kilo, bawa tidur, bawa ke mall, bawa kerja, bawa pergi kemana-mana, lari pagi pakai itu. Ketika orang bicara nama orang itu, langsung tensi naik, langsung saudara dan saya panas hati, jantung berdetak-detak. Itu sumber penyakit. Dan penyakit itu datang 15% oleh makanan, 85% oleh pikiran. Dan yang paling berbahaya adalah simpan sakit hati. Yesus tidak sakit hati dengan orang yang tempelan dia, tinju dia, yang lukai dia, yang mencambuk dia, yang memberikan mahkota duri di kepala. Itu durinya sepanjang jari tengah saya. Itu dipukulin masuk ke kepala Yesus. Yesus berkata, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya berkata kepada Pak Polisi, kami sudah ampuni Pak. Close. Saya kumpul para pekerja dan saya katakan, kasus kita saya sudah ampuni. Uang itu cuma kertas ditulis-tulis nomor. Mari kita berdoa dan lihat surga yang terbuka untuk kita. Amin. Kalau tadi hal yang pertama, demi pelanggaran dan dosa kita, Yesus diberikan itu Natal. Natal, dalam Natal, Bapa di surga memberi semua kepada kita. Gak ada yang tertinggal. Gak ada yang tertinggal. Bapa di surga telah memberikan semua. Roma pasal 5 ayat yang kelima berkata begini, kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita. Terjemahan Alkitab The Message mengatakan, dicurahkan habis-habisan ke dalam hati kita melalui Yesus. Karena ini adalah pemberian terbesar adalah Yesus yang lahir dari bayi, kemudian bertumbuh, pelayanan 3,5 tahun, kemudian tersalib mati. Dan kalau Allah memberi pemberian yang terbesar bagi kita, dan itu menjadi jaminan untuk pemberiannya yang lain bagi kita. Amin. Saya ingat sekali setiap minggu ketika kita butuh uang begitu banyak dalam 13 bulan itu, ada kalanya saya cuma datang kepada Bapak di surga dan saya berkata begini, Bapak, pembangunan ini yang Kau berkata kepadaku, Engkau akan lihat perkara-perkara hebat. Saya nggak bisa lihat, saya hanya bisa melihat sesuai dengan pekerjaan Tuhan. Tuhan yang sudah tahu hasil akhirnya. Saya bersyukur karena Engkau telah sediakan semuanya. Dan saya lakukan itu terus. Istri saya tanya, kamu nggak takut? Kenapa? Aku punya Bapa yang hebat, yang ajaib. Dia sudah membuktikan itu ribuan tahun. Dan hari ini hal yang sederhana yang bisa dia lakukan bagi kita. Kenapa nggak selesai? Kenapa nggak langsung satu kali? Dari tahun lalu, dari 2015, kenapa di tahun ini? Untuk membuktikan bahwa ketika orang berkata gereja tutup, nanti Bapak makan apa? Justru Tuhan buktikan bahwa dia sanggup membuktikan kepada kita. Hari ini mungkin orang berkata begini, bisnismu sulit, usahamu sulit, pekerjaanmu sulit, keluargamu nggak ada apa-apa. Kalau pemberian yang terbaik Yesus berikan kepada kita, saya beritahu itu menjadi garansi, itu menjadi legasi kepada kita, warisan kepada kita untuk kita menerima pemberian-pemberian yang lain. I believe, saya percaya itu. Amin. Tuhan yang kaya akan segala macam pemberian yang kita butuhkan. Kalau kita lihat Filipi pasal 4 ayat 19, Tuhan menyiapkan segala sesuatu kepada kita. Di dalam Dia ada segala hal. Bayangkan, digambarkan seperti kita ranting, Yesus adalah pokoknya. Maka kita akan berbuah di luar Yesus, kita tidak bisa menghasilkan apa-apa, melahirkan apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Tuhan yang kaya akan
Saya akan suplai Bapa di tengah-tengah situasi. Saya nggak pernah mikir, saudara. Dan saya tahu telah melewati 2018, 2015, 16, 17, 18. Yang paling parah itu 2018, Pak. Darah saya naik, harus diurusin, minum darah tinggi, minum obat darah tinggi. Saya bukan pasien darah tinggi. Tapi pendeta pasti mikir, maaf nih, Pak Gembala pasti mikir. Ketika ada apa-apa, Ibu Gembala pasti mikir. Tapi Tuhan adalah Bapa yang lebih tahu isi hati kita. Kita nggak melakukan pekerjaan kita. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa ukuran pelayanan adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya, ukuran bisnis adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya, ukuran membangun keluarga adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya, ukuran tentang pilih pasangan hidup kita adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya, kita nggak usah khawatir. Karena khawatir adalah standar bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan memberi kepada kita bukan karena Ia berhutang kepada kita. Amin. Saya tahu bahwa saya katakan kepada jemaat, kita hutang banyak. Kita hutang penyembahan dengan Tuhan, kita hutang doa, kita hutang kesetiaan. Tapi Bapa di surga memberikan ini kepada kita bukan karena Ia berhutang kepada kita, tapi ingin menyatakan kemuliaan. Yesus diberikan kepada kita supaya kita menerima hal-hal yang ajaib, hal-hal yang hebat pada kita, supaya saudara dan saya tahu kasih Bapa itu tidak ada batasannya, karunia-Nya tidak ada batasannya. Dan hari ini cuma Tuhan mau temukan apakah kita believe, kita percaya. Ia memberi karena Ia mengasihi kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Kasih di sini adalah agapao, kasih Allah sendiri yang Allah infuskan dalam saudara, bukan storge, dia bukan juga phileo, dia bukan itu. Tapi yang Tuhan berikan kepada kita adalah agapao, agape. Kasih yang ada pada Allah sendiri diinfuskan, ditaruh dalam saudara. Jadi kalau kita bisa mengasihi orang, karena kasih Tuhan ada pada kita. Kalau saya bisa mengampuni orang lain dan melupakan semua yang mereka lakukan, itu karena kasih yang saya terima dari Tuhan. Kalau kita bisa memberi, dan mungkin kita memberi daripada orang lain, Tuhan yang memberikan kepada kita kekayaan, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kalau kita bisa memberi, maka itu adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Nilai yang kita berikan kepada Tuhan itu akan dihargai oleh Tuhan. Berapapun yang bisa saudara kerjakan. Perempuan yang miskin memberikan 2 peser 1 duit, Tuhan berkata dia beri paling, karena dia beri seluruh hidup. Di jemaat kami itu ada ibu yang kerja di pasar. Ada ibu yang kerja di pasar. Itu jemaat udah paling lama dan paling setia. Ketika kami membangun, dia selalu datang ke istri saya dan dia selalu bertanya begini, Ibu Gembala, lagi butuh apa? Dan istri saya katakan begini, tanya ke Pak Gembala saja. Dia katakan begini, saya kasih uang sekian untuk pasir 100 sak. Wow. Bukan cuma sekali, berkali-kali. Kemarin ketika kita peresmian, dia sempat telepon, istri saya sudah mau acara. Dia telepon istri saya, Ibu Gembala, ini nanti yang tamu datang, mereka makan apa? Makannya berapa banyak? Istri saya yang urus itu dengan teman-teman, dibilang sekian, dan saya berikan sekian. Itu ibu pasar, jual cabai, jual cili, dan ketika dia lakukan itu, dia lakukan bagi diri sendiri. Dia diberkati, dia katakan begini, Pak, ketika saya nabung, saya nggak kekurangan. Itu menggenapi Amsal 11 ayat 24-25. Ada orang yang menabur sedemikian rupa tapi tidak pernah kekurangan. Tapi ada orang yang menyimpan sedemikian rupa selalu berkekurangan. Berarti itu mengoreksi peribahasa hemat pangkal kaya. Surga memberi yang terbaik, yaitu Yesus. Apa surga kekurangan? Menerima saudara dan saya. Natal adalah Bapa di surga memberi semua kepada kita. Ia memberi karena mengasihi kita. Amin. Ia memberi termahal yang adalah jaminan untuk pemberian-pemberian yang lainnya. Nanti lihat
Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Wow, haleluya. Ada banyak di kamar mandi, saya selagi mandi, air jatuh dari pancuran, saya cuma bilang dengan Yesus, wow I need. Tahu artinya wow I need? I love you, I need you, I love you. Luar biasa. Sehingga akhirnya saya mulai memaknai, mulai masuk dalam sebuah pemikiran new era kekristenan. Itu bukan tentang apa yang bisa kita tampilkan dan orang lihat, tapi kekristenan adalah apa yang ada di dalam saudara. Kekristenan adalah membangun ke dalam lebih dulu sebelum berdoa-doa. Sebelum makan pohon mangga, sebelum makan buah mangga, kan Bapak Ibu nggak bisa makan pohon mangga kan? Sebelum makan buah mangga, nggak mungkin pohon mangga makan buahnya sendiri. Yang tanam akan makan buahnya atau jual di pasar dan orang beli dan mereka makan buahnya. Sebelum mangga itu berbuah, maka bijinya itu harus terkelupas lebih dulu dan akarnya harus menembus lapisan-lapisan tanah, mencium air, dan ketika dapat air tunas kecil keluar. Kekristenan itu seperti pohon kan, masuk ke dalam, berdampak ke dalam lebih dulu, membangun ke dalam lebih dulu sebelum berdampak keluar. Bapak Ibu jangan lihat seseorang hanya dari tampilan luar bisa tertutup. Makanya Alkitab katakan begini, jangan kamu melihat apa yang depan mata, karena Tuhan melihat hati. Kesetiaan, tanggung jawab, kemampuan, kasih karunia, kerinduan dengan Tuhan itu pribadi. Saya nggak percaya bahwa seseorang naik di mimbar, bahasa roh lalu mengharapkan mujizat. Saya nggak percaya. Yang saya percaya adalah ketika dia pulang di rumah, dia punya waktu-waktu sendiri dengan Tuhan, waktu merindukan Tuhan, waktu untuk dia bersyukur untuk semua keadaan, segala hal. Lalu Tuhan merawat dia. Saya jarang ya kalau lihat jemaat ketika bangkrut datang ke Pak Pendeta, ke Pak Gembala, Pak, tolong pergi ke rumah, kami lagi bikin ucapan syukur. Mungkin ditanya, oh kamu dapat promosi, oh dapat proyek baru. Tidak Pak, saya bangkrut. Saya jangan melihat. 1 Tesalonika pasal 5 berkata, ucap syukur dalam segala hal. Jadi bukan cuma hal yang baik yang ucap syukur, dalam segala hal. Wow, Tuhan telah menyerahkan segala keperluan kepada Yesus Kristus. Kalau kita lihat Yohanes pasal yang ketiga ayat 35, segala sesuatu telah diserahkan kepada dalam tangan Bapa di surga telah menyerahkannya kepada Yesus. Kalau Bapak Ibu di dalam hati Bapak Ibu telah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda punya segala sesuatu. Dan itu keluar dari mulut. Bapak Ibu bisa lihat seseorang beriman, tidak ada alat yang bisa untuk mengoreksi, bisa untuk melihat hati kita seperti apa sih. Orang ini nggak bisa, tapi bisa lihat dari mulut. Menurut Matius 15, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Lihat imannya, lihat dari perkataannya. Lihat kerinduannya, lihat dari perkataannya. Lihat cintanya, lihat dari perkataannya. Lihat segalanya, lihat dari perkataannya. Temukan dalam perkataannya. Lihat ketidakpercayaan, keraguan-raguan, lihat juga dari perkataannya. Hari ini Natal adalah Bapa surga telah memberikan semua kepada kita. Hari ini apa yang Bapak Ibu sedang cari dan Bapak Ibu rindukan, ingat baik-baik, semua telah disediakan kepada saudara. Katakan amin. Ketika kita tahu ini, maka sebenarnya Bapak Ibu dan saya sudah menjalani Natal every day, every minute dalam hidup saudara. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari tim musik boleh ke depan. Bapak Ibu, mari bangkit berdiri. Pejamkan mata Bapak Ibu. Mungkin ketika Anda dengar firman Tuhan ini, Anda seperti saya di tahun lalu, beberapa tahun. Gak ada yang bisa tahu hati kita. Tapi Tuhan tahu hati saudara. Apakah hati kita penuh
Ketika kita menabur di tengah-tengah masa yang tandus, maka kita akan menuai dengan berlimpah-limpah. Orang yang berjalan maju dengan mencucurkan air mata, mereka akan menuai dengan sorak-sorai. Itu firman Tuhan janji. Dan saya lihat apa yang Tuhan kerjakan itu more than enough. Saya percaya itu akan terjadi pada GBI Hikmat. Saya dengan Pak Apri, beliau ini dosen saya, ya. Dan saya percaya bahwa hatinya, pikirannya, kerinduannya, kemauannya, saya percaya Tuhan akan melakukan perkara besar. Waktu tadi penyembahan di situ, Pak Tuhan berkata begini, Bapak akan lihat beberapa tahun akan ada Baal Prasim itu God's breakthrough yang akan terjadi dalam kehidupan Bapak. Aku akan memberikan 3 orang, dan 3 orang ini adalah para bisnis. Mereka akan menopang Bapak sampai apa yang menjadi kerinduan di hatimu menjadi sebuah kenyataan. Bapak akan melihat sebuah peningkatan besar. Aku akan memberikan kepadamu anak laki-laki dan perempuan yang akan lahir dalam rumah. Dan Tuhan telah memanggil mereka dari utara, timur, barat, dan selatan untuk datang berkumpul. Tempat Bapak saat ini terlalu kecil. Tuhan berkata Yesaya 54 ayat 1 sampai ayat yang kelima, ini waktu memperpanjang tali patok. Untuk ini waktunya untuk Bapak memperluas daerah kekuasaan. Sebab aku sedang bertindak, aku sedang berjalan di depan. Dan Tuhan berkata begini, tempat yang baru Bapak harus menaruh Tuhan di depan. Karena tempat itu belum pernah Bapak lalui sebelumnya. Bapak harus mengikuti tuntunan Tuhan. Dan Tuhan berkata begini, aku akan memberikan terobosan dalam pelayanan. Pertama, jiwa-jiwa akan bertambah. Tuhan akan memberikan the next generation, new generation kepada Bapak. Anak-anak muda yang akan Tuhan berikan. Tapi anak-anak muda bukan cuma mereka mahasiswa, bukan cuma SMA, tapi Tuhan berkata anak-anak dewasa muda, mereka yang sudah kerja. Mereka orang-orang yang akan pegang kendali di masa depan dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pemerintahan. Tuhan berikan kepada Bapak. Dan Bapak akan menginfuskan bagian yang Tuhan taruh dalam hatimu. Tuhan berkata hati Bapak ada padamu. Panggilan Bapak bukan cuma gembala, tapi gembala plus rasul. Ada panggilan rasul pada Bapak. Rasul itu Bapak. Bapak di dalam gereja modern untuk menentukan arah dan menentukan tujuan, untuk membangun sebuah bangunan rohani, untuk menentukan dia pilih ini atau pilih ini, lakukan ini atau itu. Dan Tuhan akan memberikan hikmat kepada Bapak. Tuhan taruh istri Bapak di samping Bapak menjadi seorang intercessor, menjadi seorang pensyafaat untuk mengingatkan Bapak bahwa ini jangan, lakukan ini boleh, dan ini tidak boleh. Tuhan akan bicara kuat dalam pikiran istri Bapak, dan dia seorang pensyafaat yang akan tahu detak jantungnya. Tuhan memberitahukan kepada Bapak, ketika Bapak bekerja sama, maka Bapak akan mendorong 10 kali lipat, akan lebih cepat daripada hari-hari kemarin. Bapak akan melihat ketika Bapak terima nubuatan ini, dan Bapak akan menjalani hari-hari yang berbeda. Roh yang berbeda Tuhan berikan kepada Bapak. Bapak akan menjadi manusia lain, di mana roh Bapak dipulihkan. Tuhan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru. Tuhan memberikan kepadamu a new heart dan a new spirit, untuk Bapak mengerti tentang apa yang ingin Tuhan kerjakan. Bahwa apa yang Bapak alami kemarin, Tuhan Bapak lihat Tuhan akan pulihkan. Bahwa padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan, padang belantara akan menjadi sumber mata air. Bapak akan menikmati janji-janji penyertaan yang ajaib. Dan Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa Bapak akan makan di hadapan para musuh. Orang akan berkata orang ini begini, orang ini. Bapak akan lihat bahwa orang-orang yang seperti baik dengan Bapak akan membicarakan Bapak, tapi Bapak akan menikmati, Bapak tidak akan pusing. Dan Bapak hanya mengurus apa yang Tuhan katakan kepada Bapak. Urusan orang bicara kepada Bapak adalah urusan Tuhan. Dan selama Bapak berkata, aku mengasihi kamu dan aku melupakan semua yang kamu lakukan, maka Bapak sedang mencurahkan, membuka langit, open the heaven, open the mind, open the heart, dan open the way. Terima itu Pak. Dalam nama Yesus, anugerah Tuhan turun bagi kekuatan Tuhan berikan kepada Bapak. Dalam nama Yesus. Malam ini adakah saudara yang datang yang sakit? Saudara datang, mungkin Anda berkata, selama saya sakit Pak. Hari-hari ini, dari tahun lalu Tuhan berkata, kamu akan melihat speed recovery akan terjadi. Kesembuhan segera akan terjadi. Pemulihan segera akan terjadi. Kalau saudara yang datang sakit, angkat. Beberapa Anda mengalami migren, beberapa Anda mengalami vertigo. Kalau ada, tolong angkat tangan. Kalau ada, angkat tangan di tempat saudara. Angkat tangan, angkat tangan. Saya mau lihat tangan terangkat. Yang sakit. Beberapa Anda mengalami asam lambung. Dan kalau kumat itu naik sampai di leher, dan leher Anda rasanya asam sekali. Kalau ada angkat. Ketika tadi saya duduk waktu pujian penyembahan, Roh Kudus berkata gini, ada di sini yang tidak bisa tidur
waktu malam dia tidak bisa tidur. Susah sekali dia kalau ada angkat tangan saudara. Kalau ada lambaikan tangan saudara. Yang tadi angkat tangan, tetap angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Bapak ibu yang angkat tangan boleh keluar dari kursi. Yang laki kanan saya, yang perempuan kiri saya. Silakan maju di depan. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Mari teman-teman yang bisa bantu untuk gecer. Engkau menangis begitu banyak, tidak ada orang yang melihatnya. Orang-orang yang dikasihi berkali-kali mereka menyakiti hati. Tapi engkau selalu berkata bahwa aku mengampuni mereka. Berulang kali itu terjadi. Tuhan berkata begini, engkau akan melihat dalam waktu 5 bulan ke depan dari sekarang, Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang menjadi kerinduan di hatimu, yang engkau sudah minta selama ini. Engkau akan mengalami percepatan. Betul, tantangan datang banyak. Yusuf harus menunggu 13 tahun. Tapi hari ini Tuhan sedang mempersingkat waktu.
volumenya tidak berkurang. Tuhan sedang melakukan perkara besar, makanya engkau tidak heran kalau problem datang sini berganti. Satu belum selesai, satu datang, satu belum selesai, satu datang. Dan itu membuat tulang belakang, pinggang kananmu bermasalah. Sekalipun engkau muda, tapi engkau alami ini dalam hidup. Tapi Tuhan berkata, anakku, aku ada bersama-sama denganmu. Aku telah mendengarkan teriakanmu minta tolong dan sampai di telinga Tuhan. Dan ini waktunya Tuhan menolong. Ini waktunya Tuhan akan memperbaharui hidupmu. Ketika engkau datang dan engkau berkata, aku mengucap syukur, aku sepakat dengan apa yang Tuhan kerjakan. Dan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupku itu tidak akan menghancurkan aku, tapi akan membawa aku semakin kuat untuk melihat masa depan yang penuh harapan. Engkau akan mengalami hal-hal besar, hal-hal ajaib yang akan Tuhan nyatakan atas hidup. Dan ibu terima itu. Terima kekuatan Tuhan itu. Terima kemampuan Tuhan itu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Kasih karunia Tuhan berikan kepada kita. Terima itu. Terima kekuatan Tuhan. Dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan turun bagi kita. Kekuatan Tuhan berikan kepada kita. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Ibu yang ini. Ibu sakit apa? Kepala. Sekarang kalian kepala. Kalian masih sakit? Buka masker kamu. Masih sakit? Tidak? Hilang? Hilang bu? Kasih lagi 2 langkah lagi. Masih sakit? Hilang? Masih di belakang itu sakit? Pejamkan mata, angkat buka kedua tangan itu. Tuhan aku katakan Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman, disembuhkannya ibu dan diluputkannya dari lubang tubuh. Aku katakan sel urat dan otot anatomi tubuh, sistem berdarah-darah, aku perintahkan dalam nama Yesus berfungsi dengan sempurna. Dan aku katakan Roma pasal 4 ayat 17, Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada, apalagi yang sudah ada tercipta dalam nama Yesus, sembuh dan lenyap dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Ibu terima kesembuhan itu, terima kesembuhan itu, terima kesembuhan itu dalam nama Yesus. Terima kekuatan itu. Buka mata ibu, kalian kepala. Pegang yang tadinya sakit, hilang, hilang, hilang. Katakan terus, iman dengan perbuatan itu harus sama-sama. Jadi kalau kita cuma dengarkan doa kesembuhan tanpa kita bertindak, kita nggak akan alami apa. Ibu harus lakukan yang ibu tidak bisa lakukan. Lakukan. Tunduk ke bawah, angkat ke atas, ringan, enak, ringan. Berapa lama ibu sakit ini? Vertigo migran, hampir 15 tahun. Ibu sakit itu hampir setiap bulan atau setiap minggu, setiap hari. Oke, mulai hari ini ketika ibu percaya Tuhan sudah menyembuhkan ibu 100% pulih. Amin. Hari ini ibu percaya ibu telah disembuhkan 100%. Saya dalam pelayanan telah melihat orang lumpuh keluar dari kursi roda, tangan yang panjang pendek keluar, mata yang buta sejak lahir dibuka oleh Tuhan. Karena firman Allah menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Firman yang tadi Tuhan lepaskan kepada ibu, yang saya lepaskan kepada ibu, Roma pasal 4 ayat 17. Jadi ibu lihat Tuhan menciptakan ibu dengan firman tidak ada jadi ada, apalagi yang ada sekarang. Ibu telah disembuhkan sempurna oleh Tuhan. Amin. Coba kalian ke bawah. Ringan sekarang. Ringan. Ringan sekarang. Ketika tadi saya doa, ketika tadi saya doain ibu, saya lihat bahwa di belakang ibu ada syarat-syarat yang tadinya tidak bisa berfungsi dengan sempurna diperbaiki oleh Tuhan. Karena kita ini diciptakan oleh firman. Kita ini akan sangat-sangat terkoneksi dengan firman. Amin. Ada kesembuhan supranatural, ada kesembuhan alamiah. Tuhan bisa pakai tangan dokter, melalui pengetahuan dan sebagainya. Tapi malam ini Tuhan sembuhkan ibu. Amin. 15 tahun sakit vertigo dan migran. Mulai malam ini ibu harus berkata, saya sudah sehat dan saya sudah kuat. Yesus sudah sembuhkan saya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi tadi datangnya sakit ya. Waktu itu tadi datang sakit. Tapi sekarang yang tadi masih sakit ibu bilang sekarang sudah tidak sakit. Oke. Sekarang ini ibu coba lakukan selama 1 minggu tidak minum obat dan believe, percaya Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Amin. Ibu yang di depan buka kedua tangan, Bapak Ibu. Buka kedua tangan.
satu langkah. Benjolan di bagian leher sebelah kiri. Tadi datangnya gede, tapi tadi saya belum berdoa. Saya hanya berdoa untuk sesuatu yang pribadi. Hanya saya tak pakai main. Dan ketika tadi amin saya tanya, ibu sakit apa? Ada benjolan. Saya suruh pegang menjadi kecil. Jadi saya doa benjolan. Ibu di, aku katakan Yeremia 3:3 ini. Tuhan telah memberikan kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah kepada itu. Termasuk benjolan ini menurut Matius 15 ayat 13. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di surga, aku cabut sampai ke akar-akar. Dan aku katakan saat ini benjolan ini yang bukan daripada Tuhan, yang ditanam oleh Spirit of Emilia, kutuk-kutuk keluarga, kutuk-kutuk penyembahan berhala, kutuk-kutuk perkataan, bahkan kutuk-kutuk karena perjinahan, 10 keturunan yang turun di atasnya hari ini in the name of Jesus. Aku cabut sampai ke akar-akarnya. Dan aku katakan saat ini, out! Lenyap dalam nama Yesus. Lenyap dalam nama Yesus. Lenyap dalam nama Yesus. Tuhan telah menyembuhkan ibu. Tuhan telah sembuhkan ibu. Dan ibu terima itu. Terima itu. Terima itu. Terima itu. Dalam nama Yesus. Buka mata. Ibu cek. Gak ada lagi. Benar? Ada atau tidak? Gak ada. Berapa lama ibu punya benjolan di bagian leher? Ya, 1 tahun lebih ada benjolan di bagian leher. Sekarang benjolannya hilang dan tidak ada lagi. Tepuk tangan bagi Tuhan. Siapa yang sembuhkan itu? Tuhan Yesus yang sembuhkan. Natal adalah semuanya bagi saudara. Dia memberikan kesembuhan kepada saudara. 1 tahun setengah saja sudah pergi ke dokter. Dokter bilang apa? Sudah disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bersaksi kepada banyak orang menurut Yohanes pasal 11 ayat keempat. Penyakit ini tidak mendatangkan kematian, menyatakan kemuliaan Allah. Ibu disembuhkan supaya ibu menyatakan kemuliaan Allah dengan bersaksi kepada Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi. Bapak Ibu yang di depan yang sakit, taruh tangan di bagian sakit. Taruh tangan di bagian yang bisa disentuh. Yang bisa disentuh pejamkan dan bisa disentuh. Kejar ambil jangkal 1,5 jengkal dari orang-orang yang dijaga. Pejamkan mata. Tuhan hari ini hamba berdoa kepada mereka yang sakit. Bapak yang pakai batu yang ini. Sakitnya mahal. Berapa lama? Setahun. Kalau naik sampai rasa asam di situ. Bapak salah satu orang yang dari Tuhan kasih tahu kepada saya. Pejamkan mata Bapak. Aku cabut setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapak di surga dalam kehidupan Bapak. Dan Tuhan tunjukkan kepada saya di pikiran Bapak ada begitu banyak hal
yang masuk dalam pikiran Bapak dan selalu Bapak bawa itu dari tempat pekerjaan sampai di atas tempat tidur dan mikir terus, dan Bapak berpikir bahwa tidak ada jalan keluar. Bagian kita tidak bisa merubah keadaan, merubah situasi, merubah orang, kita nggak bisa. Tapi bagian Bapak merubah hati Bapak. Hari ini Tuhan tunjukkan kepada saya, Tuhan telah berikan kepada Bapak koilia. Koilia itu rahim. Koilia itu adalah lambung Bapak yang baru. Tuhan telah berikan lambung yang baru kepada Bapak. Kesembuhan terjadi saat ini. Aku katakan dalam nama Yesus. Bapak terima itu, Bapak rasa seperti rasa ada hangat di perut Bapak, rasa seperti panas di perut Bapak, dan rasa seperti sesuatu mencalar di situ dengan menelan kuasa kesembuhan. Tangan Tuhan sedang turun. Aku lepaskan dalam nama Yesus kesembuhan. Tuhan berikan kepada Bapak dan terima itu. Yeremia 30 ayat 17. Aku katakan Tuhan telah memakaikan Bapak dengan jubah kesehatan dan jubah kesembuhan, dan terima itu dalam nama Yesus. Haleluya. Tarik nafas Bapak. Tahan. Lepas pelan-pelan. Oke. Tarik lagi. Lepas pelan-pelan. Tarik lagi. Sekarang gimana? Enak? Kalau tekan biasanya sakit. Sekarang coba tekan. Biasa tekannya sakit. Berapa lama sakit ini? Berapa lama Bapak sakit? 1 tahun sakit. Biasanya ketika 1 tahun itu setiap kali tekan sakit. Setiap kali 1 tahun selama dia sakit lambung, setiap kali tekan sakit. Hari ini tekan Pak. Sakit? Tidak sakit. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan sudah sembuhkan Bapak dengan cara yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan Pak. Yang di depan, diam. Tuhan apa berdoa dan aku lepaskan Yeremia 33 ayat yang ke-6. Aku lepaskan Yeremia 30 ayat 17. Aku lepaskan Matius 15 ayat yang ke-13. Aku lepaskan Mazmur 107 ayat yang ke-20. Adalah firman yang tentang kesembuhan. Dan Yesaya 55 ayat 11. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan melaksanakan apa yang dikehendaki, berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Aku katakan bagian lambung sembuh dalam nama Yesus. Masalah di tangan kiri, masalah di kepala sebelah kanan, aku katakan kembali normal. Ada benjolan di bagian leher sebelah kiri, aku katakan sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Aku percaya firman-Mu yang tidak pernah gagal itu aku lepaskan kepada umat dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Pak, tolong dicek problem Bapak kenapa? Ya Pak, migren. Tadi datang migren. Banyak kerja migren, terlalu banyak duit kali. Oke, sekarang bentar. Enak. Berapa lama Bapak sakit? Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Berapa lama? Ya. Setiap banyak kerja kamu harus waktu istirahat juga. Haleluya. Boleh tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Haleluya.